Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Yang terhormat Bapak Ustadz Rizal MPD selaku dosen MKUPI dan teman-teman yang berbahagia. Sebelum saya memulai pembahasan materi kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvina Desanti Lubis, NIM 210131600885, offering A16 PAI. Baik, saya akan memulai materi mengenai korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corrumpere, corruptio, corruptus. Kata tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut diserap menjadi corruption, dari kata kerja corrupt yang berarti jahat, rusak, curang. Menurut Robert Kierkegaard, korupsi ialah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian korupsi yang diungkapkan oleh Robert ialah korupsi yang dilihat dari perspektif administrasi negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang atau sogok, dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menyebabkan kerugian keuangan pada negara. Cara mengoptimalisasikan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya negara. Untuk itu, secara garis besar, strategi yang diterapkan meliputi aspek-aspek yaitu meningkatkan integritas dan etika penyelenggaraan negara, pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi, penguatan budaya anti korupsi masyarakat, penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu. Perspektif Islam tentang korupsi. Dalam hukum Islam dapat disimpulkan bahwa perbuatan korupsi dengan segala dampak dan eksesnya dikategorikan sebagai perbuatan haram. Dari penetapan ini bisa dilihat kembali berdasarkan kajian usul fiqh mengenai tersebut, atau bahkan dimungkinkan adanya hukuman yang berat bagi pelakunya seiring dengan perkembangan kasus korupsi yang semakin banyak, hingga menambah ke berbagai aspek hukuman bagi para koruptor disesuaikan dengan modus kejahatan yang dilakukan. Misalnya korupsi dengan modus mencuri atau menggelapkan dana negara, maka baginya berlaku hukum potong tangan. Hukuman lain bagi koruptor adalah mulai dari yang ringan berupa penjara, lalu mencatnya dari jabatan dan memasukkannya dalam daftar orang tercela, penyitaan harta untuk negara, hingga hukuman mati. Hukuman ini disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah uang atau barang yang dikorupsi dan dampaknya bagi masyarakat. Implikasi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama itu kurikulum, yaitu pendidikan Islam mencoba menampilkan model pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam PAI. Pendidikan anti korupsi yang dimaksudkan di sini adalah program pendidikan anti korupsi yang secara konsepsional disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada di sekolah dalam bentuk peluasan tema yang sudah ada dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan konseptual pada pembelajaran anti korupsi. Yang kedua itu ada pada proses pembelajaran, yaitu diperlukan prinsip modeling. Artinya, siswa atau anak dengan mudah akan melakukan suatu perilaku tentang melalui proses peniruan pada sang model. Model ini bisa siapapun, apakah itu orang tua, guru, maupun orang-orang yang dikaguminya. Pendidikan harus mampu menjadi benteng moral. Sikap-sikap yang seharusnya ditanamkan adalah nilai-nilai anti korupsi seperti jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah guru. Guru adalah garda terdepan dari proses pendidikan, maka selayaknya guru menjadi teladan bagi mahasiswanya.
Selain sebagai teladan, guru juga mempunyai tugas penting sebagai motivator dalam pendidikan anti korupsi. Pencegahan tindak pidana korupsi menurut Islam yang pertama itu melalui jalur budaya, dengan menghilangkan budaya kultur yang sudah terjaga turun-menurun. Budaya ini telah melahirkan rasa sungkan bagi seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Hal ini menyebabkan budaya korupsi tetap terjaga dan menghilangkan budaya hadiah yang diberikan kepada orang yang memiliki wewenang. Pencegahan tindak pidana korupsi menurut Islam. Yang pertama itu jalur budaya. Dengan jalur ini kita menghilangkan budaya hadiah yang diberikan kepada orang yang memiliki wewenang dalam urusan publik bertujuan untuk memperlancar segala urusan yang diinginkan. Yang kedua itu jalur pendidikan. Ada jalur formal yaitu merumuskan dan membumikan mata pelajaran civic education agar menumbuhkan nilai kejujuran. Dan yang kedua itu ada jalur non-formal, yaitu orang tua bertugas untuk menumbuhkan rasa bangga dengan usaha yang dilakukan dengan cara melalui prosedur yang berlaku. Yang ketiga itu jalur agama, yaitu dengan mendorong para tokoh agama untuk mengeluarkan fatwa atau pendapat tentang bahayanya korupsi dan berikan sanksi moral bagi pelaku tindak pidana korupsi. Yang keempat jalur hukum, yaitu dengan mendorong para pejabat publik yang duduk di eksekutif dan legislatif dalam revisi undang-undang dalam hal hukuman pelaku, hukuman membawa efek jera, hukum yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Yang kelima ada jalur pemimpin, yaitu dengan memilih pemimpin yang seakidah dan seiman, memilih pemimpin yang baik kepribadiannya, memilih pemimpin yang bertakwa, bermoral dan memiliki intelektual. Jadi kesimpulannya yaitu perbuatan korupsi merupakan tindakan amoral yang bertentangan dengan nilai luhur seorang muslim. Seorang muslim dituntut untuk bersikap jujur dan amanah, sementara koruptor mempunyai sifat kebalikan dari itu, yakni penipu dan serakah. Harta yang didapat dari hasil korupsi adalah harta haram. Keharaman harta tersebut tidak berubah jadi halal meskipun harta tersebut digunakan untuk kebaikan atau kegiatan amal. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai moral manusia yang tujuan pensyariatannya untuk perbaikan akhlak manusia sangat melarang keras perilaku-perilaku yang bertentangan dengan ajarannya. Di antaranya perbuatan korupsi. Perbuatan tersebut dapat merusak sistem dan nilai norma yang ada dalam masyarakat, bahkan kemafsadatan yang seharusnya dihilangkan sesuai dengan tujuan syariat Islam, tetapi sebaliknya muncul dan berkembang. Dampaknya akan hilangnya kemaslahatan yang harusnya dipupuk dan dibina dalam suatu komunitas masyarakat. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.